Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. What If episode 2 udah dirilis coy. Kemarin bakal ngira setelah episode pertama yang menceritakan awal mula Agent Carter jadi Captain Britain, di episode keduanya justru di pikiranku bakal menceritakan kisah Tony Stark dan Killmonger seperti yang terlihat di teaser promo What If beberapa waktu lalu. Dan ternyata tidak. Episode keduanya diberi judul What If T'Challa Became a Star-Lord. Ya, ini mengisahkan Star-Lord versi T'Challa, tentang bagaimana awalnya T'Challa kecil akhirnya diculik Yondu dan para Ravagers lainnya, tentang Thanos dan Nebula jadi sekutu dan bahkan mereka berdua bagian dari Ravagers. Dan tokoh villain di sini justru di luar prediksi. Ya, kalau di film GOTG tokoh ini cuma nongol buat screen time yang sedikit. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia Spotlight What If, persembahan untuk Chadwick Boseman. Seperti biasa, scene akan diawali suli suara The Watchers, yang masih belum diketahui seberapa besar perannya di alternate reality di serial What If ini. Mengingat beberapa episode What If akan berpusat sama pengenalan wajah-wajah lama dengan peran baru mereka. Jadi kemungkinan The Watchers akan memunculkan dirinya juga nanti. Oke, di sini kita akan dibawa ke planet Morak, planet di mana Peter Quill di film GOTG hendak mengambil The Orb yang berisikan Power Stone. Karena sekali lagi ini bukanlah film Star-Lord Peter Quill, sosok di balik outfit khas Star-Lord tersebut adalah T'Challa. Ada perbedaan di sini nih antara film GOTG dengan What If. Pertama, kalau di GOTG, Peter Quill justru menggunakan alat seperti magnet buat mengeluarkan The Orb namun diletakkannya di lantai. Sementara di What If, T'Challa hanya menggenggamnya sampai The Orb keluar dari kerangkengnya. Kedua, kalau di GOTG, Korath yang dibawa kekuasaan Ronan justru melawan Peter Quill. Peter Quill berhasil kabur membawa The Orb sendirian. Nah, di What If beda lagi. Korath justru bak penggemar berat Star-Lord di sini. Dia bahkan menawarkan diri untuk bekerja dengan T'Challa. Dan yang menariknya, tanpa banyak menguras tenaga, T'Challa dibantu Yondu melawan para tentara Kree. Dan Korath pun turut dibawa untuk bergabung dengan para Ravagers lainnya. Di scene berikutnya, kita dibawa flashback ke masa kecil T'Challa, tepat di Wakanda tahun 1988. Ini mungkin jadi sedikit mengambil referensi dari komik Marvel Black Panther yang dipublish pada tahun 1988, yang ditulis oleh Peter Giles. Terlihat T'Challa kecil dengan rasa penasarannya terhadap kehidupan di luar Wakanda, meski dia ditolak oleh ayahnya, King T'Chaka, yang justru menentang keinginan putra kecilnya tersebut yang akan meneruskan tahtanya sebagai Raja Wakanda nantinya. Jiwa penjelajah emang bak membakar di diri T'Challa kecil, justru membawa T'Challa keluar dari kubah pelindung negeri Mahakaya itu, dan mempertemukan T'Challa kecil dengan Yondu dan para Ravagers lainnya. Nah, scene ini diambil dari referensi film GOTG, ketika Peter Quill berlari keluar dari rumah sakit yang mengetahui ibunya meregang nyawa dan akhirnya bertemu dengan Yondu dan para Ravagers. Tapi cerdasnya, di scene ini tidak serta-merta menggantikan peran Peter Quill yang seharusnya jadi Star-Lord dan digantikan langsung oleh T'Challa. Terjawab alasannya karena kecerobohan Taserface dan Kraglin yang salah bawa bocah. Oke, beralih ke scene berikutnya. Terlihat seperti bar super mewah dengan banyak ras luar angkasa di sana. Nah, kalau diperhatikan lebih detail, sepertinya ini planet Contraxia yang pernah diperkenalkan di Guardians of the Galaxy Volume 2. Membalikan cerita universe-nya Star-Lord yang kita kenal, di sini Ravagers yang dikomandoi Yondu punya banyak anggota yang gak cuma Kraglin yang tokoh karakternya di GOTG Volume 2 menggantikan Yondu yang sudah tewas. Nah, yang menariknya, ada sosok lain yang gak disangka-sangka, the one and only Thanos. Iya, what's going on? Ya, dari dialog yang dilontarkan Thanos di scene ini, tampaknya Thanos versi What If adalah Thanos versi Insaf yang hampir jadi melenyapkan setengah populasi dunia. Dan peran T'Challa justru yang merubah sosok villain utama di universe-nya MCU fase 3 kemarin itu jadi versi yang lebih calm dan bergabung bersama para Ravagers lainnya.
Ya, sedikit lompat ke scene berikutnya, terlihat Drax justru jadi barista di sana. Loh, kok bisa? Iya, dari dialog Drax bisa dijelaskan kalau T'Challa berhasil menyelamatkan planet Kylos, planet asalnya Drax dari invasi Kree. Dengan kata lain, istri dan anaknya tidaklah mati dan Drax di sini hidup damai. Nah, sampai sejauh ini bisa disimpulkan, episode kedua emang berfokus sama T'Challa as Star-Lord, bukan tentang Guardians of the Galaxy. Karena kalau dilihat, di mana Drax dan kehidupannya yang tentram dan misi Ravagers justru di sini mencuri untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang layak dan membutuhkan. Jadi nggak ada alasan dan cikal bakal terbentuknya para pelindung galaksi yang kita kenal dengan sebutan Guardians of the Galaxy. Nah, sosok itu justru cuma diambil alih oleh Star-Lord T'Challa seorang diri. Makanya jangan heran kalau tidak ada namanya Rocket dan Groot, sedangkan Gamora sendiri justru perannya menggantikan tokoh Thanos di MCU fase 3. Terlihat di poster What If Gamora mengenakan Thanos Armor. Tapi kalau dilihat dari trailer What If, kayaknya nih ya, Gamora bakal jadi part of New Avengers di What If bersama dengan Agent Carter, Star-Lord T'Challa, Black Panther Eric Killmonger, Black Widow, Spider-Man Zombie Hunter, Vision dengan Ultron Armor, dan Doctor Strange. Oke, lanjut. Sementara itu Nebula dengan looks yang berbeda di What If, gak lagi botak nih, tapi justru anggun dengan rambut bak duta shampoo urang-aring, dan terlihat di situ Nebula di sini bak anak adopsi kesayangan Thanos nih, karena terlihat tubuh Nebula nggak diganti dengan mesin kayak di live actionnya, dan peran Nebula justru tampaknya jadi love interestnya T'Challa Star-Lord di serial What If ini. Sekarang kita beralih ke scene berikutnya. Nebula menjelaskan misinya bersama dengan para Ravagers untuk mencari The Embers of Genesis atau bara Genesis, debu kosmik yang kaya akan nutrisi dari ancient supernova atau supernova kuno, di mana The Embers of Genesis ini berada di Nowhere, tempat yang dikuasai oleh The Collector. Singkat cerita, Ravagers tiba di Nowhere dan sesuai arahan sebelumnya, mereka mencoba mengelabui Black Order yang lagi-lagi di sini mereka bukan di bawah kekuasaan Thanos seperti di MCU fase 3 lalu, melainkan di bawah kekuasaan The Collector. Sesuai rencana, Yondu dan Nebula berhasil menemui The Collector, sementara T'Challa berhasil memasuki area lain untuk mencari The Embers of Genesis. Tampak sekeliling ruangan itu ada banyak ras alien yang dikurung di sana. Nah, sama seperti di film GOTG, termasuk salah duanya adalah Cosmo the Dog dan Howard the Duck. Nah, ada perbedaan yang mencolok nih. Kalau di GOTG, Howard the Duck tampil sebagai cameo di post-credit scene GOTG. Di What If, Howard justru tampil di tengah-tengah. Lebih banyak dialog yang awalnya dilepas buat jadi guide-nya T'Challa menuju lokasi The Embers of Genesis. Singkat cerita, para Ravagers yang sedang jadi pengalihan penjaga Black Order ternyata disadari oleh Proxima Midnight. Alarm penguncian pun dibunyikan. The Collector yang saat itu di ruangan berbeda bersama Nebula dan Yondu menyadari kecurangan tamu mereka tersebut. Tahu apa yang menarik di sini? Kalaulah di film GOTG, The Collector berhasil membuka The Orb dan mengeluarkan Power Stone. Nah, di What If beda. Sama seperti serial Loki, Infinity Stone tampaknya emang tidak ada harganya. Bukan sesuatu yang besar dan teramat kuat lagi, karena di What If, The Orb justru berangin lalu sejak scene alarm berbunyi tersebut. Beralih ke scene berikutnya, di ruangan yang dipenuhi pesawat antariksa, tepat melintasi salah satu pesawat, kalung Wakanda yang dikenakan T'Challa pada saat itu bersinar. Dan terlihat kalung tadi ternyata adalah sumber energi yang menghidupkan pesawat Wakanda yang ada di sana. Sesaat T'Challa melihat pesan dari ayahnya King T'Challa, ternyata Nebula, Yondu, dan tentunya The One and Only The Collector menghampirinya dan membawa T'Challa untuk ditahan bersama dengan para Ravagers lainnya. Beralih ke scene berikutnya, T'Challa kemudian kembali dibawa ke hadapan The Collector dan kembali dikurung. Sementara satu dialog yang dilontarkan T'Challa telah mengubah pandangan Karina dan berhasil melumpuhkan Ebony Maw. T'Challa berhasil kabur, namun akhirnya kembali bertemu dengan The Collector. Hal menarik di sini, tampaknya jadi kisi-kisi yang membawa cerita para Avengers seperti Iron Man, Captain America, dan Hawkeye berubah jadi zombie. Karena terlihat sebuah kontainer besar yang menyimpan senjata-senjata para Avengers. Di antaranya terlihat jelas ada shield-nya Captain America, palu Mjolnir-nya Thor, pisau Loki, bahkan belati Dark Elf. Dan yang paling mencuri perhatianku justru ketika The Collector mengenakan penutup kepala ikonik Hela di film Thor Ragnarok. Oh, that woman had taste. A necrosword. Lanjut, plot twist ternyata menguak rencana di balik rencana antara T'Challa dan Nebula.
Nebula berhasil membawa kabur para Revengers yang jadi tawanan. Thanos akhirnya berhadapan 1 lawan 2 dengan Black Order yang harusnya jadi pengikut setianya di MCU fase 3. Nebula yang semula harusnya kabur kembali membantu ayah angkatnya itu, menggunakan beberapa bara Genesis dan seketika membuat tanaman berakar tumbuh dari tubuh Black Dwarf yang memenuhi seantero nowhere. Sementara itu, di tempat yang berbeda, The Collector akhirnya berhasil dikalahkan dengan bantuan Yondu. Dan di akhir scene, terlihat Avengers termasuk Yondu dan T'Challa tentunya kembali ke Wakanda. Dan scene ini kalau dibuat live actionnya, aku jamin bakal jauh lebih bikin heartwarming. Ketika para penggemar MCU melihat sekelompok ras alien yang beberapa dikenal sebagai penghancur dunia, justru bak keluarga jumpa keluarga bersama para penghuni Wakanda. And last but not least, kalau dibandingkan nih ya sama What If episode 1 Captain Carter Were the First Avenger, jelas episode kedua jauh lebih baik. Ketika episode pertama lebih banyak memakai template film Captain America dengan sedikit perombakan saja, nah di episode kedua justru semua diubah. Hal yang mungkinkah bisa terjadi ternyata terjadi. Dan yang jelas ini jadi episode penghormatan terhadap almarhum Chadwick Boseman, sang Black Panther, yang setidaknya Marvel berhasil ngasih momen dan memori tambahan untuk penggemar meski hanya sebatas suaranya. Episode ketiga minggu depan kayaknya bakal menceritakan Eric Killmonger yang akhirnya menggantikan posisi T'Challa deh sebagai Black Panther. Ya, kita lihat saja nanti. Ya kawan, itu dia breakdown singkatku untuk What If episode kedua ini. Kalau kalian rasa ada yang miss, silahkan share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.